وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menyempurnakan yang kemarin ada terluput, ternyata kami kira sudah, ternyata belum. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi, fasal dalam masalah apa-apa yang mewajibkan mandi, apa-apa yang diwajibkan dalam mandi wajib, ya itu, dan sunnah-sunnahnya. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Kewajiban yang diwajibkan dalam mandi wajib itu ada 3. Ya, hanya ada 3. Meskipun nanti akan kita jelaskan bahwasanya aslinya hanya ada 2. Yang pertama an-niyatu. Niat. Niat ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena mandi wajib itu ibadah. Ya, ibadah. Karena setiap ibadah itu harus ada niat. Maka tidak sah ibadah tanpa niat, maka harus ada niatnya. Niat kapan dilakukan? Ketika awal kali kita menyiram anggota tubuh kita, dari bagian atas atau bagian bawah. Kalau orang misalkan dia baru dia mandi wajib, dia dari bawah, dari kakinya, berarti dia niatkan ketika itu. Yang dimaksud dari niat adalah istihdar qalb. Dia menghadirkan hati bahwasanya dia sedang melakukan mandi wajib, atau dia sedang ingin raf'ul hadath, mengangkat hadath. Dan tidak diwajibkan dia meniatkan raf'ul hadath akbar. Ya, tidak diwajibkan dia meniatkan mengangkat hadath akbar. Dia dalam hatinya mengangkat hadath sudah sah. Ya, sudah dianggap sah. Yang kemudian wa izalatun najasati in kanat ala badani, menghilangkan najis kalau ada di badannya. Misalkan seseorang yang dia habis berhubungan, kemudian bagian-bagian dari sekitar kemaluan dia ada najis dari madhi atau selainnya. Ya, dari madhi, ya, atau selainnya. Kalau mani tidak najis, kalau madhi najis. Ya, jadi ada madhi atau selainnya, misalkan bekas air seni misalkan, atau yang seperti itu, maka kita katakan dihilangkan dahulu, siram sampai dia hilang. Ya, meskipun apa? Ini disebutkan oleh muallif, tetapi disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang benar bahwasanya itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib adalah bukan bagian dari kewajiban mandi wajib, yang dia kalau tidak dilakukan seperti itu, yang maknanya kalau dia langsung mandi, ya, langsung mandi, niatkan mandi wajib, masih ada najis di bagian badannya, kemudian najis tersebut hilang dengan mandi wajibnya itu menyebabkannya tidak sah. Itu menyebabkannya tidak sah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya itu kalau kita anggap menghilangkan najasah di badan, kalau kita mau mandi wajib itu hukumnya wajib. Kalau kita hukumnya wajib, tetapi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang mu'tamad madhab, ya, pendapat yang dipegang madhab itu adalah tidak wajib. Ya. Itu tidak wajib. Yang maksudnya apa? Cukup dia kalau kita ketika menyiram badan kita mandi wajib, dia hilang najasah tersebut, maka sudah cukup, tidak perlu lagi dia disiram mustaqil dengan terpisah. Ya. Yang ketiga, isalu al-ma'i ila jami'i asy'ar wal basyarah. Harus kita itu mengalirkan air ke semua bagian dari tubuh kita, yang kulit maupun yang rambut. Maka di sini semua bagian dari rambut yang ada di kepala maupun di selainnya itu seperti di kemaluan atau di bagian ketiak. Maka apa? Maka kalau dia tidak sampai air ke bagian tersebut, maka kita katakan itu tidak sah mandi wajibnya. Jadi harus dia disampaikan air tersebut ke bagian kulit, ya. Kalau ada rambut, bagian kulit. Kemudian ada masalah, bagaimana dengan asy'arul madfur, yaitu yang dikepang. Kalau wanita yang dia dikepang, ya. Maka kita katakan kalau dia dikepang tersebut, kalau air disiramkan ke bagian kepala, ya, sudah dia keramas, tidak masuk ke bagian
kulit atau tidak masuk ke bagian kulit kepala kecuali dengan dilepas, ya, kepangnya itu dilepas, diurai, maka wajib hukumnya diurai. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, maksudnya kalau dia bisa sampai ke bagian kulit kepala tanpa dilepas kepangnya, maka tidak mengapa. Sebagaimana hadis Aisyah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, inqidi sya'r ra'sik, yaitu urai dari kepanganmu itu wahai Aisyah. Kemudian sunnah wudu. Ini sunnah wudu ini sudah dibahas, ya. Berarti kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Pembahasan berikutnya kita sudah bahas masalah mandi yang disunnahkan, itu sudah kita bahas. Kemudian masalah membasuh khuf sudah kita bahas kemarin. Ya, kita masuk ke masalah ahkam tayammum. Faslun fit tayammumi. Pasal masalah tayammum. Wa syaraitu at-tayammumi khamsatu asya'. Dan syarat-syarat tayammum ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul udhur bisafar. Adanya udhur sebab safar. Ba di sini adalah bima'na sabab, ya, sebab safar. Jadi mu'alif sekarang masuk pembahasan tayammum. Kita gambarkan dulu surah masalah. Tayammum itu apa? Tayammum itu menggunakan debu atau pasir yang berdebu ketika tidak ada air, atau ada air tetapi tidak mungkin menggunakannya, seperti dia sakit atau seperti dia tidak memiliki timba kalau airnya di sumur. Tidak ada air yang lain selain di situ. Maka itu gambaran ada air tetapi tidak mungkin menggunakannya. Jadi Jadi tayammum digunakan ketika dia tidak mungkin menggunakan air, baik airnya ada maupun tidak. Ya, dia beralih ke tayammum. Jadi tayammum ini sifatnya badal. Kemudian dia kalau menggunakan tayammum harus menggunakan turab yang berdebu, yaitu pasir yang berdebu. Tidak boleh selainnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah selain pasir yang berdebu. Ya. Tidak sah selain pasir yang berdebu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat, waju'ilat al-ardu li masjida wa tahura, dan dijadikan bagiku al-ard, yaitu tanah, itu tahur, dan masjid. Ya, dijadikan tanah bagiku, masjid, dan tempat untuk sesuatu yang suci. Di riwayat yang lain ada tambahan wa turbatuha, ya, wa turbatuha tahur, dan turbatuha tahur, yaitu turabnya, pasir yang berdebu itu suci, mensucikan. Maka di sini kita katakan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia menggunakan selain debu yang pasir yang berdebu, maka dia tidak sah. Ya, tidak sah sebagai alat untuk tayammum. Misalkan seperti di pesawat, kita itu lihat di pesawat ada orang yang dia tidak ada air, dia tayammumnya dengan menempelkan tangannya ke dinding pesawat, maka kita katakan itu tidak ada atau tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i menyikapinya? Mereka mengatakan bahwasanya itu faqidut tahurain. Ya, itu keadaan dia tidak ada dua alat untuk bersuci.
dua alat untuk bersuci, yaitu air dengan debu, dengan pasir yang berdebu. Tidak ada, maka dia sholat langsung tanpa melakukan keduanya, ya hurmatil waqti, karena menghargai waktu sholat, dan dia wajib qadha. Itu berdasarkan mu'tamad Syafi'iyah, pendapat yang dipegang Syafi'iyah. Meskipun dalam masalah ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau keluar madhab, beliau melakukan penelitian terhadap dalil bahwasanya itu dalam kondisi seseorang tidak bisa melakukan kecuali apa yang dia mampu, maka dia sah, ya, maka dia sah. Dia menyebutkan bahwasanya ini adalah pilihan yang dipilih oleh Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i. Bahwasanya kaidahnya kullu salatin uddiyat fi waqtihi, ya, semua fi waqtiha, semua salat yang dia lakukan pada waktunya, fi ayyi halatin kanat, pada kondisi bagaimanapun dia tasihu, sah salatnya. Sah salatnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kita baca faslun fit tayammum, pasal dalam masalah at-tayammum. Wa syara'itut tayammum khamsatu asya. Wujudul 'udhr bisafar. Syurut dibolehkannya dia tayammum. Jadi hukum tayammum ini dia tadi pengganti untuk menggunakan karena tidak bisa menggunakan air. Maka dia syaratnya ada. Syarat dia boleh melakukan tayammum, itu boleh berpindah dari menggunakan air menjadi menggunakan pasir yang berdebu. Dia ada syaratnya. Syaratnya ada 5. Di sini disebutkan oleh syarih wa dhabitu jawazit tayammum, yaitu patokan kita dibolehkan tayammum itu satu, al-ajiz an isti'malil ma' hissan aw syar'an. Itu tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air baik secara hissi maupun secara syar'i. Ya. Secara hissi seperti dia apa? Seperti dia ada uzur karena sebab tidak bisa mendapatkan air, ya. Tidak bisa mendapatkan air. Kalau secara syar'i seperti dia itu marad, sakit, ya. Dia ada air tetapi dia tidak bisa menggunakannya karena dia diberikan uzur secara syar'i. Kemudian di sini disebutkan 5 syarat tersebut, yaitu syarat dibolehkan dia melakukan tayammum tidak menggunakan air. Yang pertama wujudul uzur, adanya uzur seperti safar. Adanya uzur seperti safar. Ay tahaqquq husulil ajzi an isti'malil ma, yaitu terrealisasi adanya dia tidak mampu dari menggunakan air, ya, dengan sebab dia safar. Orang musafir, ya ikhwah, dia itu membawa perbekalan seadanya kalau zaman dahulu, ya, yang cukup untuk di perjalanan, cukup untuk dia di perjalanan. Maka ketika di perjalanan terkadang mereka lebih membutuhkan air untuk diminum dibandingkan untuk wudu. Maka mereka apa? Maka mereka dibolehkan untuk bertayamum ketika kondisi tidak ada air atau ada air tapi cukup untuk minum dia atau minum hewan tunggangan dia. Kalau dulu pakai unta, unta seperti itu, maka unta harus minum. Ya, kalau tidak bisa jalan dia. Maka dia diberikan uzur sebab safar seperti itu. Au marad, atau contohnya uzur adalah sakit dia. Maksudnya marad di sini adalah sakit yang dia yaglib 'alal marid 'adamul qudrah 'ala isti'malil ma, yang dia itu persangkaan kuat dia, uzan kuat dia bahwasanya dia tidak bisa menggunakan air. Kalau dia menggunakan air maka dia makin apa? Makin sakit. Ya. Makin sakit. Atau dia bukan makin sakit tetapi makin lama sembuhnya. Atau dia akan menimbulkan penyakit yang lain atau menghilangkan fungsi anggota indera dia.
anggota tubuh dia atau indra tubuh dia, ya. Atau bahkan bisa wafat mati. Maka Pak ini kembali kepada ahlul khibrah, kembali kepada para medis, ahli medis yang dia mengatakan ini tidak boleh menggunakan air. Kalau dia gunakan air, dia makin cacat, atau dia lama sembuhnya, atau akan bisa mati, atau akan menurunkan penyakit lain, ya, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh dia. Yang seperti itu yang dikatakan dengan apa? Dengan mahdzurat at-tayammum, ya, mahdzurat at-tayammum. Jadi dia dari petunjuk ahli medis atau dokter yang memeriksa dia mengatakan seperti itu, atau dia punya pengalaman sebelumnya, dia pernah sakit yang sama, kemudian dia menggunakan air, makin sakit atau makin lambat sembuhnya, ya. Kalau dia punya pengalaman sebelumnya itu sudah yakfi, cukup sudah. Jadi itu yang pertama, syaratnya dia harus ada uzur. Yang kedua, setelah dia ada uzur, dia tidak bisa langsung tayamum. Dia harus menunggu masuk waktu sholat. Ya, dia hanya dibolehkan kalau sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena ketika dia itu belum masuk waktu sholat, dia belum diwajibkan untuk taharah, belum diwajibkan untuk bersuci. Ya. Maka karena ini adalah rukhsah, tayamum ini adalah rukhsah, maka dia pun harus tuqaddar biqadariha, disesuaikan kadarnya. Kapan dibutuhkan tayamum itu? Ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh dia melakukannya sebelum masuk waktu sholat, ya. Jadi kalau dia ragu belum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang beriman, kalau kalian sudah salat, ya, kalau kalian sudah salat. Di akhir dia ayat tentang kita itu disyariatkannya tayamum ketika tidak dapat air. Maka para ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya dia tidak dikatakan sudah salat kalau belum masuk waktu salat. Ya, dia boleh dikatakan sudah masuk melakukan sholat kalau dia sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga adalah wa talabul ma. Dia itu harus mencari air dulu. Dia harus mencari air. Tidak boleh dia tidak ada air, saya mau tayamum. Langsung dengan mudahnya seperti itu. Dia harus cari air dulu, ya. Misalkan dia safar, dia lihat dia tidak ada perbekalan, airnya tidak cukup. Dia lihat kiri kanan tidak ada, dia langsung menggunakan air, dia langsung menggunakan turab untuk tayamum. Maka kita katakan dilihat dulu kondisinya, dia harus mencari air tetap, ya, tidak boleh langsung dia tayamum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'an. Ya, kalau kalian itu tidak mendapati air, fatayammamu, baru kalian itu tayamum. Ya, baru kalian itu tayamum. Maka di sini dikatakan kalian tidak mendapati. Tidak dikatakan tidak mendapati kecuali kalau kita sudah cari. Maka apa? Maka mencari air itu hukumnya wajib. Ya, maka mencari air itu hukumnya wajib. Bagaimana dia mencari air? Dia itu melihat sekelilingnya, di tunggangan temannya dia atau milik orang yang bersama dia, rombongan dia, ya. Dia lihat sekelilingnya ada tidak, ya. Kalau tidak ada maka dia lihat ke jarak 4 arah, ya, arah barat, utara, timur, selatan, ya. Dia lihat sekelilingnya itu. Kalau misalkan tidak ada, maka dia apa? Maka dia boleh melakukan tayamum, ya. Boleh melakukan tayamum. Ya, dalam masalah ini ada memang perincian, ada namanya hadul qurb, ada hadul ghauf, ada hadul bu'd.
Ya, tetapi kita cukupkan di sini karena khawatir menyulitkan, ya, dan ini sulit prakteknya. Maka kita cukupkan bahwasanya kalau dia melihat kiri kanan tidak ada sekitar jarak yang dia mampu untuk berjalan, ya, yang tidak masyaqqah, tidak ada yang tidak memberatkan, ya, dia bisa jalan untuk mencari air, ya. Dia jarak yang dia mampu yang tidak memberatkan dia itu dia tidak mampu atau tidak mendapat air. Maka kita katakan kalau tidak mendapati air seperti itu baik zon, ya, meskipun dia hanya zon, prediksi kuatnya, apalagi yakin, maka kita katakan dia langsung tayamum, dibolehkan, ya. Adapun kalau misalkan masih ada kemungkinan air, dia cari dulu, ya, jangan dia tayamum kalau masih ada kemungkinan ada air. Kemudian yang selanjutnya wa ta'adzuru isti'malihi, ya, tidak bisa menggunakan air. Ini syarat dia boleh tayamum kalau tidak bisa menggunakan air, baik itu karena sebab hissi maupun syar'i seperti yang kita sebutkan di awal. Ya, yang hissi seperti dia itu ada air tapi tidak bisa menggunakannya karena tidak ada gayungnya, tidak ada timbanya karena di sumur, tidak ada tempat lain. Atau ada tapi dikelilingi hewan buas atau dikelilingi orang-orang jahat. Maka apa? Maka itu uzur hissi. Atau dia syar'i, dia tidak bisa menggunakannya karena sakit, ya, maka dia dikatakan uzur. Ada manzumah dalam masalah ini, tapi kita lanjut saja, ya. Wa iwazuhu ba'da talab, wa iwazuhu ba'da talab, ya, dikatakan di sini hadza laisa syartan mustaqillan li'annahu min jumlatit ta'adzur asy-syar'i, yaitu maksudnya dia itu tidak bisa, dia itu sudah, wa illa law ja'alnahu syartan mustaqillan kan syurut la dzakara ma'rif sittat wa khamsah wal murad bi iwazuhu ba'da talab ay ihtiyajuhu ba'da talabihi li'atash. Jadi dia itu sudah mencari air, tetapi dia mendapati air tapi cukup untuk kebutuhan dia atau kebutuhan hewan dia, ya, kebutuhan hewan dia, hewan tunggangan dia. Kalau dia dulu safar seperti itu pakai hewan tunggangan, kalau sekarang berarti untuk dirinya saja atau orang bersama dia. Jadi ada airnya tapi digunakan untuk haja, untuk minum atau, ya, atau semisal itu. Maka dia dibolehkan bertayamum meskipun ada air. Wat turab tahir, ya, lahu gubar, dan selanjutnya dia harus menggunakan turab yang tahir, yang dia ada debunya, yaitu pasir yang berdebu, yang tahir. Maksudnya tahir itu tidak musta'mal, bukan yang najis, ada najisnya seperti sirjin, yaitu yang dia ada kotoran hewannya, ya, seperti pupuk, atau dia itu yang dia seperti pasir yang tidak berdebu, tidak sah itu. Atau dia misalkan menggunakan tanah liat, tidak sah juga. Atau dia itu menggunakan pasir yang berdebu tetapi sudah digunakan orang untuk tayamum, itu tidak sah juga. Fa in khalatahu jissun aw ramalun lam yujzi. Kalau debu atau pasir berdebu ini dia tercampur dengan sesuatu batu-batuan kecil, ya, atau yang semisal, ya, benda-benda kasar lainnya, maka tidak sah bertayamum dengan yang seperti itu, karena ketika dia tayamum akan ada bagian-bagian wajah yang tidak terkena pasir yang berdebu sebab terhalangi oleh benda tersebut, maka dia tidak sah. Ya, Nabi SAW hanya membolehkan menggunakan pasir yang berdebu. Kalau tidak ada maka kita langsung salat, menghargai waktu, dan kita nanti wajib qada, dan itu mu'tamad Syafi'iyah. Sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.